ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa subuh berjamaah di masjid ini dan sekaligus mendengarkan ceramah. Walaupun tadi disebutkan ini sebenarnya Pak Bupati Karanganyar, tapi elek-elek nih bekas Bupati Sukoharjo, Bupati Muhammadiyah. Dan saya ralat, saya sejak kemarin sudah dilantik sebagai Kepala Dinas Sosial, bukan sebagai Kepala Dinas Kesehatan lagi. Jadi lebih sosial dari kesehatan, karena ngurusi orang-orang miskin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berada di penghujung tahun Hijriah. Artinya ini kita di bulan Dzulhijjah dan ini sudah separuh terakhir. Dan sebentar lagi kita akan masuki tahun baru 1438 Hijriah. Jadi saat ini kita berada pada posisi yang sangat penting. Artinya biasanya orang kalau di penghujung tahun itu sama menghitung apa yang telah kita kerjakan kemarin untuk muhasabah diri. Apakah kita termasuk orang yang beruntung atau tidak? Biasanya kan gitu kalau di akhir tahun atau di penghujung tahun. Walaupun ini kita tidak biasa karena hitung-hitungan seperti ini adalah bulan Desember atau tahunnya Masehi. Biasanya tutup buku dan lain sebagainya. Namun sekali lagi karena kita membiasakan diri dengan tahun kita, yaitu tahun Islam, maka monggo ini kita manfaatkan untuk muhasabah diri. Maksud saya begini, kalau kita lihat Allah ini sudah menawarkan sistem hidup yang cukup bagus. Tadi sudah saya bacakan yang rakaat yang terakhir, yang kedua, yaitu dalam surat Shaf ayat yang ke-10, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, sukakah engkau aku tunjukkan satu tijarah? Jadi ayat ini menunjukkan tijarah, bisnis, wirausaha, yang dengan itu kamu dijauhkan dari siksa yang pedih. Jadi Allah menawarkan kepada orang yang beriman, suka tidak dengan satu sistem hidup seperti bertijarah. Karena dalam hal ini tijarah adalah tamsilan, bukan tijarah dalam arti kata yang sesungguhnya. Walaupun kalau kita lihat mekanismenya hampir sama. Karena pada intinya orang yang tijarah itu pada akhirnya ketika kita hitung-hitungan seperti tahun ini, akhir tahun ini adalah untung atau rugi, kan begitu, untung atau rugi. Maka ternyata itu betul adanya. Allah menawarkan satu jualan, mekanisme hidup seperti orang berjualan. Kalau kita lihat memang namanya sekarang yang namanya tijarah, bisnis, bahasa kerennya itu entrepreneur. Sekarang salah satu indikator maju tidaknya satu negara dimasukkan di samping Human Development Index yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, pendapatan per kapita. Sekarang adalah penduduknya yang melakukan praktek entrepreneur, dan indikasinya adalah 2%. 2% suatu penduduk di suatu negara melakukan praktek entrepreneur, maka ini sudah menunjukkan satu kemajuan dari negara itu. Contoh Jepang ini sudah 4% lebih. Rata-rata negara Eropa itu di atas 4%. Dan ternyata negara kita baru 0,18%. Artinya jiwa kita belum jiwa bertijarah. Padahal ayat ini kita diperintahkan agar memanage hidup kita seperti bertijarah. Jadi ayatnya sebetulnya luar biasa.
Nah, kalau kita mau, maka ayat selanjutnya Allah memberikan satu tolak ukur bahwa ketika kita bertijarah itu adalah tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Tolak ukurnya adalah pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada Rasul, ketiga jihad. Jadi satu rentetan yang sangat luar biasa ini. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, jihad. Artinya ketika kita melakukan praktek hidup yang tadi seperti tijarah, itu tolak ukurnya tiga ini. Pertama, iman kepada Allah. Artinya apa yang kita lakukan selama kita hidup itu nuansanya adalah dasarnya perintah dari Allah atau kita menjauhi larangan. Prinsip gampangnya begitu. Jadi ketika kita melakukan hidup itu dari A sampai Z, dari bangun tidur kembali ke tidur, itu prinsipnya adalah bagaimana kita, adakah perintah yang kita laksanakan itu. Iman kepada Rasul hakikatnya adalah bagaimana Rasulullah memberikan contoh dalam aktivitas yang kita lakukan itu. Baru kemudian kita jihadkan, kita laksanakan. Ini prinsip yang sangat sederhana. Jadi saya mencontohkan yang sangat sederhana. Misalnya begini, ketika kita mau, yang paling gampang ya, mau tidur, aktivitas yang mau tidur. Ternyata kalau kita lihat, apakah tidur itu perintah Allah? Ternyata ketika kita cari di dalam Al-Quran, kita akan ketemu bahwa tidur ini hak tubuh kita, yang selama kita beraktivitas, kita melakukan istirahat. Maka ketika kita misalnya dalam surat An-Naba itu kan waja'alna naumakum subata, dan engkau jadikan tidur itu untuk istirahat. Jadi di dalam 24 jam kita hidup itu ada hak tubuh untuk istirahat. Konon katanya 8 jam untuk istirahat ya, tapi kita 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk tengok-tengok, kerjanya cuma 1 jam, yang lainnya untuk ngerumpi dan lain sebagainya kan. Ini. Tetapi kita lihat bahwa tidur ternyata adalah perintah. Nah, bagaimana Rasulullah memberikan contoh tidur? Ini luar biasa lagi kalau kita lihat di dalam beberapa hadis Rasulullah. Ternyata tidur saja diatur sedemikian rupa. Sebelum tidur Rasulullah sudah memberikan contoh untuk berwudu terlebih dahulu. Ya, ini kita biasakan bahwa tidur berwudu terlebih dahulu. Kemudian ketika tidur ada beberapa rentetan. Ternyata Rasulullah ini sebelum tidur dalam riwayat membaca paling tidak 10 ayat dari surat Al-Baqarah. Ini yang dirangkum oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Karena mengambil hadis lain, la yatajalu buyutakum maqabiron. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan yang sepi dari bacaan Quran. Inna syaitana yang firu minal baiti allati tukrahu fihi suratul Baqarah. Karena syaitan akan lari dari suatu rumah yang rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Tapi kalau Al-Baqarah ansi kan 2 juz 3 lembar, itu kan berjam-jam, dan konsentrasi kita hanya ke situ. Maka sahabat Ibnu Mas'ud merangkum dari sekian dari ayat 286 itu 10 ayat yang sering disampaikan oleh Rasulullah, yaitu 5 ayat pertama. Saya kira ini mudah sekali dihafal. Kemudian ayat kursi, ini biasanya juga ayat pilihan. Kemudian 2 ayat sesudah ayat kursi, la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. 10 ayat ini kita baca sebelum tidur, ditambah dengan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Baru kita tidur dengan baca doa tidur. Luar biasa ini. Tidurnya saja diatur sedemikian rupa, miring ke kanan, menghadap kiblat. Jadi kalau tidurnya orang WMS, pasti kepalanya di sebelah utara, menghadap ke barat. Perkara nanti setelah tidur ya, namanya orang tidur itu ya, ada yang malang kerik, ada yang jegang, ada yang malah rogoh-rogoh juga ada ya, namanya orang tidur. Nah, ini. Jadi tidur diatur, apalagi bangun tidur, lebih romantis lagi. Ini. Kalau kita baca bangun tidur, malah Siti Aisyah mengatakan saat yang paling romantis ketika saya menjadi istri Rasulullah adalah di saat akhir malam. Ketika bangun tidur, ketika ditanya
oleh generasi tabi'in, anak-anak muda kepada Siti Aisyah jauh setelah Rasulullah wafat. Ya Bunda Aisyah, kami ingin tahu ketika panjenengan menjadi istri Rasulullah, apa yang paling terkesan ketika menjadi istri Rasulullah? Aisyah menjawab dengan nangis, semuanya sebab terkesan. Wahai Bunda, dari yang terkesan pasti ada yang paling romantis. Maka ketika itu teringat bahwa yang paling romantis adalah di saat akhir malam. Kenapa di saat akhir malam ya Bunda? Maka dijawab, di saat itu dengan sisa percikan air wudhu aku dibangunkan Rasulullah, dan aku lihat Rasulullah sudah ready mau sholat tahajud. Dia dengan sangat santun berkata kepada saya, istriku yang cantik, malam ini bolehkah aku suamimu melaksanakan sholat tahajud untuk menghadap Rabbku? Mungkin bagi kita ini biasa, tapi Siti Aisyah mengatakan ini luar biasa. Saya dibangunkan oleh seorang, itu suami saya dan sekaligus orang paling baik di dunia, untuk sekedar minta izin untuk melaksanakan sholat yang paling susah dilaksanakan oleh manusia. Minta izin kepada saya. Coba kalau para suami yang hadir di sini membangunkan istrinya di malam hari, kira-kira mau izin sholat tahajud atau izin yang lain? Nah, ini satu hal pertanyaan kepada diri kita. Nah, ini Siti Aisyah mengatakan, ya, dan ini terangkum dalam asbabun nuzul surat Al-Baqarah 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayati liulil albab. Di sana disampaikan ketika itu Rasulullah, ternyata rentetannya Rasulullah bangun tidur berdoa, ya. Jadi bangun tidur itu jangan tergesa-gesa dulu. Ada jeda waktu. Karena tekanan di otak dengan tekanan yang ada di jantung sebagai pusatnya tekanan itu biar kompensasi dulu. Karena begitu bangun langsung berdiri akan terjadi defisit tekanan darah di otak. Orang gampang stroke, ya. Kenapa orang menjadi hipoksia otak, gelir dan lain sebagainya. Maka diatur dulu, berdoa dulu. Kemudian ada riwayat setelah berdoa membaca rukuk terakhir dari surat Ali Imran yang 11 ayat itu. Yang mudah-mudahan kita hafal semua. Kalau tidak ya monggo dihafalkan. Atau ngestreni dawuhnya Pranoto Adicoro yang kadang-kadang di pembukaan itu mengatakan, para alim ulama engkang rinten saha dalu tansah sumanding kitab wahyuning ilahi. Jadi kita memang betul-betul semanding, ya. Artinya betul-betul kita baca karena kita tidak hafal mungkin, ya. Tapi monggo kalau itu kita hafal 11 ayat saya kira hafal. Ya. Nah, baru rentetannya setelah itu ambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat tahajud. Ini contoh bagaimana tidur ternyata itu perintah dari Allah, kemudian ada hak-hak tidur, kemudian sampai kepada contoh Rasulullah yang demikian luar biasa. Nah, jamaah sholat subuh rahimakumullah, ini satu contoh bagaimana satu hidup dimanage sedemikian rupa. Ini baru bangun tidur dan tidur, belum yang lain. Bagaimana kita beraktivitas, bagaimana kita bekerja, semuanya adalah apa sih yang tidak diatur dalam agama kita, dari A sampai Z, dari melangkahkan kaki dari rumah, kembali masuk rumah, semuanya diatur. Itu hebatnya agama kita yang tidak kita jumpai di agama yang lain. Ini, nah ini monggo kita kelola, ya. Dan pasti kita mengatakan kalau kita sudah melaksanakan ini kan seperti kita berjualan, bertijarah. Pasti kita ingin tahu untungnya apa sih? Untungnya apa kalau kita melaksanakan hidup seperti itu? Maka di dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan dalam surat itu, pertama, engkau akan diampuni dosa-dosamu. Yang kedua, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Engkau akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kemudian dijadikan masakin thayyibatan. Jadi masakin yang thayyibah, rumah yang indah megah, fi jannati aden, di dalam surga adenin. Nah, kalau kita mengatakan mana untungnya, Allah menjawab, zalikal fauzul azim. Itu adalah untung yang gede, untung yang besar. Kalau kita betul-betul melaksanakan itu. Jadi endingnya kalau kita mengatakan di akhir tahun apa sih untungan saya, fa insyaallah ini. Masih Allah menjanjikan wa ukhra tuhibbunaha.
Ada yang lain yang kamu pasti suka. Lah ini ayatnya Muhammadiyah sebagai ikonnya, nasrum minallah wa fathun qarib. Kalau tadi 3 itu besok di yaumul akhir, kalau di dunia ini nasrum minallah wa fathun qarib, pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat. Ini luar biasa sidang salat subuh rahimakumullah. Jadi bagaimana Allah memberikan satu pengertian yang luar biasa tentang hidup ini di manage sedemikian rupa seperti berbicara. Kemudian ada ayat lagi, satu contoh amaliyah, tapi ini luar biasa besarnya yang bisa kita terapkan dalam sistem hidup ini. Misalnya kita baca di dalam Quran surat Fatir ayat 29. Di sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ayat ini ditutup dengan tijaratan lan tabur, jualan yang tidak akan rugi. Apa itu jualan yang tidak rugi? Pertama, orang yang senantiasa membaca kitab Al-Quran. Nah, ini monggo, ada program dari PP Majelis Tabligh khususnya dulu, ada The 9 Golden Habit. Salah satu diantaranya adalah one day one juice, 1 hari 1 jus. Dan kita biasakan, kalau kita sudah hafal, kita biasakan sholat itu jangan yang cendek-cendek. Mosok kita sebagai warga Persyarikatan Muhammadiyah sholatnya cuma ina atau ina wal asri kulhu dan lain sebagainya. Walaupun nyun sewu, kadang-kadang makmum itu lebih senang yang seperti itu. Kalau ditanya itu, kalau tarwih misalnya, itu masjid saya hebat kok gitu. Kenapa hebat? Cepat sekali gitu ya. Jadi masjid yang hebat itu adalah yang tarwihnya cepat gitu. Yang imamnya lama-lama tidak laku. Tidak laku. Baru imamnya datang saja sudah dirasani. Lama ini nanti, lama lo ini. Cah suwe lo cah gitu dan lain sebagainya. Sudah dirasani. Sholatnya ketika betul-betul lama, biasanya ina atau wal asri, ini tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau amma yatasaalun ya, atau mungkin dari surat-surat yang lebih panjang lagi. Itu saya yakin sudah kelengkat ya, watuk dehem. Itu bahasa makmum biasanya begitu. Ya, imam kadang-kadang tidak menyadari kedawan mam gitu. Nah, ini mari kita rubah image itu. Karena kita one day one juz, 1 hari 1 juz. Dan Quran ini yang pangapunten, kadang-kadang kita beda dengan orang barat. Orang barat itu meninggalkan kitabnya menjadi maju, tapi kita meninggalkan kitab bubrah. Maka kita harus rubah image, kita harus dekat dengan Al-Quran. Apalagi kita di Persyarikatan Muhammadiyah. Saya saja yang tidak pernah mengenyam pendidikan di Muhammadiyah. Satu sejak kecil SD ya, sampai gerang gede seperti ini di negeri semua. Dan saya dididik oleh orang tua yang bukan muslim, karena bapak ibu saya adalah Katolik, kakak saya ada yang Kristen, yang Islam cuma saya tok. Saya saja nyun sewu yo bisa jadi ketua Muhammadiyah kan gitu. Apalagi penjenengan mestinya lebih bisa. Karena apa? Yaitu dari lingkungan kita biasakan dengan bagaimana Al-Quran kita. Karena di dalam Al-Quran ini ternyata kan luar biasa. Kalau kita bahas yang sederhana misalnya, kenapa sampai Allah itu memberikan perumpamaan nyamuk, katakanlah dalam surat Al-Baqarah ayat 26 itu, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak segan-segan membuat perumpamaan dengan nyamuk. Kalau orang mau berpikir, saudara sekalian, coba nyamuk, bagi penjenengan yang pernah haji atau umroh, saya tanya, pernah tidak ketemu nyamuk di sana? Pernah nggak digigit nyamuk? Maka jawabannya tidak pernah, dan tidak pernah ketemu dengan yang namanya nyamuk. Padahal nyamuk itu medianya air. Air sekarang melimpah di Mekah dan di Madinah, di Jeddah, melimpah. Zaman dulu air susah, tetapi kenapa Allah menyebut nyamuk yang jarang sekali ditemui pada saat itu? Nah, ini sudah menunjukkan keuniversalitas daripada Quran. Ternyata di Kartosuro, di Pabelan, di UMS nyamuk banyak kan gitu. Ini bentuk begitu mendunianya itu. Di samping yang lain kalau kita baca lagi, ternyata kenapa nyamuk ini menunjukkan keimanan dan kekafiran seseorang.
Fa'amal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim. Tapi bagi orang yang kafir, wa amal ladzina kafaru fayaqulu madza arada Allahu bihadza masalah. Kalau orang kafir kan mengatakan, kenapa ada nyamuk gitu. Ternyata nyamuk diketahui membawa banyak sekali penyakit, yang demam berdarah, yang malaria, yang sekarang bahaya lagi Zika, virus Zika. Yang sekarang kita sudah toto-toto karena Singapura, Filipina sudah terkena. Kita sudah pager betis di perbatasan, jangan sampai Zika masuk Indonesia. Nyamuk ini, coba kalau kita gali, nyamuk menunjukkan keimanan dan kekafiran seseorang. Kalau kita diem saja, nyamuk kafir, kita bisa seperti itu. Tapi kalau kita mau PSN, mau bagaimana, nyamuk ini populasinya diminimalisir, insya Allah bisa kita termasuk golongan orang yang beriman. Kemudian contoh lagi, misalnya contoh lagi yang lebih ilmiah. Biasanya kan mahasiswa senangnya yang ilmiah. Ketika Balqis takluk kepada Sulaiman, silakan nanti baca surat An-Naml. Yang intinya ketika takluk gitu aja ya. Ketika takluk dan dia ingin ke tempatnya Sulaiman. Coba kita lihat. Balqis itu negara Sabah. Kalau sekarang negara Yaman di Jazirah Arab paling selatan. Sementara Sulaiman itu negeri Babilonia yang mencakup Irak, Palestina, Yordania, yang diliwati oleh sungai Efrat dan Tigris. Itu negeri Babylon. Jaraknya ribuan kilo. Bayangkan dari Jazirah Arab paling selatan ke Jazirah Arab utara. Tapi ketika diberitahu oleh Allah, Balqis ini akan menyerahkan diri menjadi orang muslim dan dia sedang menuju ke tempatmu Sulaiman, maka Sulaiman mengumpulkan para pembesar seperti mengadakan sayembara. Dia punya arsyun azim, dia punya kursi yang gede, singgasana yang besar. Maka siapa yang bisa membawa ke sini, yang paling cepat siapa? Dan di dalam Al-Quran dalam surat An-Naml 39-40 diwakili dua, satu jin, satu manusia. Yang pertama ayat 39, qalu ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Jin Ifrit itu mengatakan, ya Sulaiman, aku sanggup membawa kursi raja itu ke sini. Kamu duduk berdiri. Duduk berdiri. Berapa jam? Ini berjam-jam malah pegel. Itu sekian detik. Duduk berdiri. Itu sudah sanggup dia bawa. Ini, coba luar biasa toh ini. Tapi kadang-kadang kita bayangkan ini Jojo koyo peristiwanya Bandung Bondowoso. Ketika melamar Loro Jonggrang kemayu toh, ndak mau mas, saya sanggup kamu lamar, tapi bangunkan saya 1000 candi. Karena Sekti Mandraguna dia ngambil jin-jin untuk membuat 1000 candi, katanya kan begitu. Ketika tahu kesaktian Bandung Bondowoso, curang si Loro Jonggrang. Akhirnya apa? Belum waktunya fajar, dia sudah ayam-ayam dibangunkan, kambing-kambing dibangunkan, biar suaranya seperti ketika fajar datang. Maka ketika kecurangan terjadi, ternyata dihitung kurang 999, maka Bandung Bondowoso anyel, yang ke 1000 kamu kan gitu. Akhirnya jadilah candi yang 1000. Nah, asosiasi kita mungkin seperti itu. Tapi kita merodo ilmiah, monggo. Ini menunjukkan luar biasanya besok. Ya, ini jin. Tapi ayat yang ke-40. Qala alladzina indahu ilmu, qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Berkata orang, ini orang loh ya. Dia mengatakan ana atika bihi qabla ayartada ilaika torfuk. Saya sanggup, orang itu mengatakan saya sanggup mendatangkan itu kursi raja. Kamu berkedip, kedip saja belum selesai, itu sudah datang. Bayangkan, jaraknya kalau penjenengan hitung zaman ke Sabah, dari negeri Sabah ke Babylon hampir 3000 kilo. Hanya sak kedeping nitro. Ini kalau diilmiahkan berarti di sana ada kecepatan yang sangat luar biasa, dan itu kecepatannya adalah kecepatan cahaya. Dan kecepatan cahaya ternyata ada di dalam surat Fussilat ayat 5 ketika Dr. El Nabi menemukan fakta
Jadi ketika di mikdaruhu alfasana, satu hari mikdaruhu alfasana yang sama dengan 1000 tahun, otak-atik ketemu bahwa kecepatan sang urusan itu sama dengan 29999,79 km per detik, atau saat dibulatkan 300.000 km per detik. Sama kecepatan cahaya yang ditemukan oleh ahli fisika dari Amerika maupun dari Eropa. Surat Fusilat ayat 5, luar biasa. Kalau bayangkan saja, satu kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Kalau itu 3.000 kilo, PP 6.000 kilo, berapa detik bisa dilaksanakan dengan satu kecepatan cahaya? Ke sana 1/100 detik, kembali 1/100 detik, 2/50 detik, ngambilnya 1/1 detik. Jadi mungkin ya 3/100 atau 1/30 detik. Kalau 1/30 detik itu sak kedep netro, pas. Ini ilmiah loh nih. Dan ternyata ini kecepatan seperti ini sudah diimpikan oleh Amerika CS, yang notabene bukan negara Islam, tapi mereka mengadakan satu eksperimen di dalam ayat-ayat kita. Itu artinya monggo kita kembali kepada Quran, baca, lakukan eksperimen, mulai dari tilawah, tadarus, tadabur, periksa di laboratorium tentang bagaimana Al-Quran yang sampai sekarang banyak ayat-ayat yang belum kita tahu. Lalu namanya alif lam mim itu saja kan masih mufasir, hanya Allah yang tahu kan gitu. Alif lam mim, Yasin, Toha dan lain sebagainya, kita belum tahu. Sampai ayat-ayat yang sekarang ini sangat luar biasa seperti itu. Nah, ini satu contoh, tapi waktunya sudah habis. Jadi monggo sekali lagi hidup kita manage seperti itu. Bertijarah. Kalau bertijarah ujung-ujungnya adalah untung. Karena untung kenapa? Nanti yaumul akhir kita akan meraih keuntungan itu karena akan kita dimasukkan oleh Allah ke surganya. Allahumma amin. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi perenungan kita, ya. Karena sekali lagi ini akhir tahun, kita merenung apa yang telah kita lakukan kemarin, ya. Selanjutnya kita perbaiki di tahun-tahun yang akan datang. Mudah-mudahan seperti itu. Dan kalau ada hal yang tidak berkenan, mohon maaf, itu kesalahan saya pribadi, astagfirullahaladzim. Kalau itu benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.